Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, pada kesempatan kali ini akan membuat video mengenai pelaksanaan corporate social responsibility di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 2, yaitu dengan saya sendiri, Yun Laksmi Taulan Sapitri dengan NIM 2017-05-1104, dan rekan saya ada Beatrix Hantomo dengan NIM 2017-05-1096, dan rekan saya ada Nimadi Suci Arya Yuriantini dengan NIM 2017-05-1118, dan rekan saya yang terakhir ada Nikade Sri Winastuti dengan NIM terakhir 2017-05-1111. Next. Materi pertama akan saya bawakan sendiri mengenai perkembangan corporate social responsibility di Indonesia. Next. Perkembangan CSR untuk konteks di Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Yang pertama yaitu bisa dilihat dari pelaksanaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela, dan yang kedua ada pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan suatu sukarela, melainkan pelaksanaannya sudah diatur oleh undang-undang. Nah, arti dari pelaksanaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela, bahwa di mana pelaksanaan CSR ini muncul dari inisiatif perusahaan itu sendiri. Sedangkan pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan suatu praktik bisnis secara sukarela, melainkan sudah diatur oleh undang-undang. Contohnya itu badan BUMN yang memiliki kewajiban untuk menyisihkan laba yang diperoleh perusahaan untuk menunjang kegiatan pemberian modal UMKM. Nah, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana di sana menyebutkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan CSR. CSR di Indonesia ini secara konseptual masih harus dipilih antara pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan besar maupun pelaksanaan CSR oleh perusahaan kecil dan menengah. Karena banyak muncul anggapan di lingkungan masyarakat bahwa pelaksanaan CSR hanya diperuntukkan oleh perusahaan besar saja. Padahal perusahaan kecil dan menengah pun bisa memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Next. Materi selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan CSR secara sukarela atau voluntary oleh perusahaan besar. Next. Aktivitas CSR sebagai discretionary business practice di Indonesia dapat dibagi dua kategori. Nah, yang pertama yaitu pelaksanaan CSR sebagai discretionary business practice oleh perusahaan multinasional. Contohnya saja seperti perusahaan Coca-Cola, Unilever, ataupun perusahaan franchise dan lisensi seperti McDonald, Nike, KFC, dan masih banyak lainnya. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan domestik, di mana perusahaan domestik ini harus lebih menjalani proses belajar yang panjang dalam merancang dan melaksanakan aktivitas CSR, karena dirasa perusahaan-perusahaan domestik ini belum memiliki pengalaman yang lebih banyak mengelola aktivitas CSR. Nah, baiklah, materi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Waktu dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu pelaksanaan CSR oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Next. Perusahaan multinasional yang berada di Indonesia pada umumnya memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melaksanakan program CSR dibanding perusahaan domestik karena beberapa alasan, di mana alasan-alasan tersebut berhubungan dengan mode tahap-tahap pengembangan corporate social responsiveness. Next. Selanjutnya itu ada alasan-alasan perusahaan multinasional lebih siap melaksanakan CSR. Yang pertama yaitu perusahaan multinasional telah memiliki kebijakan yang menyangkut pelaksanaan CSR, baik disebabkan oleh proses belajar yang panjang
maupun akibat kebutuhan untuk mempertahankan reputasi perusahaan supaya perusahaan memiliki citra yang sangat positif di mata publik, di mana hal tersebut akan mempengaruhi image perusahaan dan brand juga. Sebagai contohnya, menurut penuturan HR dan Corporate Relation Direction PT Unilever Indonesia sudah melaksanakan aktivitas CSR sejak tahun 1970-an. Yang kedua, yaitu perusahaan multinasional telah melakukan proses belajar yang relatif panjang dalam mengelola program CSR. Hal ini mengakibatkan mereka memiliki sumber daya manusia yang lebih handal dalam mengelola CSR, serta administrasi yang lebih baik dalam pengelolaan CSR. Next. Yang ketiga yaitu perusahaan multinasional berasal dari negara maju yang memiliki kesadaran terhadap sustainable development lebih tinggi dibanding negara-negara berkembang. Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh perbedaan tingkat pendidikan di kedua kelompok negara tersebut. Survei yang dilakukan oleh TNS, perusahaan yang bergerak di bidang informasi pemasaran global, menunjukkan bahwa 86% penduduk Indonesia dewasa yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya tidak pernah mendengar mengenai CSR. Survei ini dilakukan beberapa waktu sebelum pelaksanaan konferensi mengenai perubahan iklim. Yang terakhir yaitu perbedaan mindset sebagaimana disebutkan pada poin 3 tersebut. Diduga memiliki pengaruh terhadap komitmen manajemen dalam melaksanakan program CSR. Next. Yang selanjutnya itu pelaksanaan CSR oleh perusahaan domestik. Next. Dalam mengadopsi CSR, antara perusahaan multinasional dengan perusahaan domestik memerlukan waktu yang cukup lama. Tetapi saat ini nampaknya telah terjadi konvergensi program pelaksanaan CSR di antara kedua kategori korporasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh mulai terbangunnya kepahaman para manajer perusahaan bahwa program CSR yang mereka laksanakan harus terkait atau dapat menunjang tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, para manajer perusahaan memahami bahwa pelaksanaan CSR yang selama ini hanya dianggap sebagai cost center tidak akan mengakibatkan perusahaan kehilangan daya saing mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya, yaitu mengenai pelaksanaan CSR secara mandatori atau diwajibkan undang-undang oleh perusahaan besar. Next. Next. Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan regulasi pelaksanaan CSR dengan mencantumkan kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pelaksanaan CSR secara mandatori atau diwajibkan undang-undang oleh perusahaan besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kewajiban melakukan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam yang terdapat dalam pasal 74 ayat 1 sampai 4. Yang kedua yaitu kewajiban melakukan CSR bagi perusahaan yang melakukan penanaman modal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15, 17 dan 34. Next. Selanjutnya yaitu pelaksanaan CSR oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pelaksanaan CSR lainnya yang bersifat mandatori adalah pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan korporasi yang dimiliki sepenuhnya oleh swasta atau private company. Tujuan dari BUMN ini yaitu yang pertama untuk memperoleh optimalisasi laba, yang kedua yaitu untuk memberikan layanan kepada publik.
Contoh pelaksanaannya yaitu contoh melakukan program kemitraan bina lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang selama ini belum dapat diserap oleh sektor formal. Dan contoh lainnya yaitu melalui paket Januari 1990, Menteri Keuangan membuat surat keputusan Menteri Keuangan yang mewajibkan BUMN untuk menyisihkan 1-5% dari laba yang mereka peroleh untuk membina usaha kecil dan koperasi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai pelaksanaan CSR secara voluntary oleh perusahaan kecil dan menengah. Sebagai warga negara, para pelaku usaha yang tergolong pengusaha kecil dan menengah harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia. Namun pada saat ini kita masih banyak mendapati ketidakpatuhan para pengusaha terhadap hukum. Padahal ketaatan terhadap hukum merupakan salah satu kategori kewajiban dalam CSR. Beberapa ilustrasi berikut memberikan gambaran dampak negatif yang dapat ditimbulkan industri kecil bagi lingkungan sekitarnya akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap hukum. Yaitu yang pertama ada industri kecil yang bergerak di bidang pembuatan kaos atau sablon. Di kota Bandung masih banyak yang membuang limbah sisa pewarna sablon mereka ke selokan atau sungai di sekitarnya tanpa memperhatikan dampak terhadap kualitas air sungai dan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua ada industri kecil yang bergerak di dalam bidang kerajinan emas. Masih banyak yang membuang limbah logam berat atau air raksa ke sungai di mana limbah ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang sangat besar. Kemudian contoh yang ketiga ada industri fotokopi yang sebagian besar berbentuk industri kecil, masih melayani fotokopi buku textbook satu buku penuh tanpa mengindahkan undang-undang hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Kemudian contoh yang keempat yaitu para pedagang pasar tumpah berjualan di bahu-bahu jalan tanpa mengindahkan hak para pejalan kaki. Selain itu masih jamak ditemukan para pedagang pasar tumpah yang sebagian diantaranya berjualan sayur, ikan, dan buah-buahan membuang sampah ke sungai. Nah, dari beberapa ilustrasi di atas menunjukkan bahwa perlunya pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah agar mereka pun dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan operasi perusahaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu pelaksanaan CSR secara mandatory oleh perusahaan kecil dan menengah. Perusahaan kecil dan menengah yang melakukan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan atau berkaitan dengan sumber daya alam seperti perusahaan yang melakukan penggalian pasir atau penambangan batu kapur dan berbagai bahan tambang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan program CSR. Bila diamati secara sepintas, berbagai industri kecil dan menengah yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam seperti industri kecil dan menengah yang melakukan penambangan batu kapur di kawasan Padalarang Kabupaten Bandung atau di wilayah Padabeugar Kabupaten Sukabumi. Tampaknya industri tersebut telah memberikan dampak pencemaran lingkungan yang besar akibat penyebaran debu kapur. Hal yang sama juga berlaku bagi para penambang batu bintang, misalnya yang berada di Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat, di mana untuk memperoleh batu bintang tersebut, perusahaan berskala menengah pada umumnya melakukan pengerukan bukit secara besar-besaran. Nah, hal ini mengakibatkan terjadinya erosi, pendangkalan sungai, dan campurnya air sungai dengan lumpur yang mengakibatkan kerusakan lahan pertanian seperti yang pernah terjadi di Kecamatan Sungai Giringging.
Nah, dengan memperhatikan beberapa fenomena di atas, sudah sepantasnya bila perusahaan-perusahaan tersebut menganggarkan biaya CSR untuk mengatasi dampak negatif operasi perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian penyampaian dari kelompok 2 mengenai materi pelaksanaan corporate social responsibility di Indonesia. Apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf perwakilan dari kelompok 2. Saya tutup presentasi video kali ini dengan para musanti. Om Santi, Santi, Santi.